Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita lagi dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Ibu Fitri ya. Ya, alhamdulillah sehat. Uh, dalam hal pertemuan ini kita akan membahas beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam sekolah. Tentunya ini akan menyita waktu ke depan, ada beberapa menit ke depan. Apakah Ibu Fitri bersedia? Ya, saya sudah siap. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kita mulai Bu Fitri ya. Ya. Dalam pertemuan Ibu Fitri, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu Fitri pada pertemuan hari ini? Jadi rencana pertemuan hari ini saya akan sharing, berbagi cerita tentang pengalaman saya yang saya hadapi di sekolah. Ya, terus tujuannya Ibu Fitri apa itu? Tujuan kita hari ini? Jadi tujuannya itu dari sesi sharing kita ini atau percakapan kita ini, saya harapkan bisa mendapatkan solusi bersama. Insya Allah Ibu Fitri ya, kita akan Ya. berbagi hari ini dan mendapatkan solusi bersama. Ibu Fitri, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana kita hari ini, Bu Fitri? Jadi ukuran keberhasilannya itu sebelumnya saya sedikit bercerita dulu untuk masalah yang saya hadapi itu adalah tentang kurangnya pemahaman siswa atau kurangnya numerasi terhadap siswa, khususnya dalam bidang operasi perkalian karena saya adalah guru mata pelajaran matematika. Jadi paling selalu atau paling sering menghadapi siswa yang kurang pemahaman atau konsep dalam perkalian. Iya, menarik ini Bu Fitri, persoalan-persoalan yang Bu Fitri hadapi. Dari persoalan yang Ibu Fitri hadapi sekarang, bisa tidak Ibu Fitri bandingkan kira-kira berapa skala posisi sekarang untuk mencapai tujuan itu? Untuk skalanya itu bagi siswa yang kurang paham atau kurang dalam penghafalan perkalian itu kira-kira skalanya itu dari 1 sampai 10 adalah posisinya di 2. Jadi banyak siswa yang belum hafal perkalian begitu, Fitri? Ya. Ya, insya Allah pada pertemuan hari ini kita mendapatkan solusi bersama, Fitri. Ya. Dari skala yang Ibu Fitri sampaikan, apa yang menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan itu? Untuk kekuatan saya yaitu khususnya saya adalah guru matematika, basicnya juga memang guru matematika. Jadi itu sudah merupakan salah satu poin sebagai kekuatan saya. Kemudian selain itu saya berusaha memotivasi peserta didik untuk pengaplikasian konsep perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kalian berbelanja di pasar atau misalkan di toko atau di warung, pasti otomatis kalian akan mengaplikasikan operasi perkalian, penyumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Jika kalian tidak memahami konsep perkalian, bisa saja kalian akan ditipu oleh orang lain atau misalkan akan dimanfaatkan orang lain karena tidak bisa mengoperasikan perkalian. Iya, memang menarik sekali Bu Fitri, benar yang Bu Fitri sampaikan. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bermakna untuk siswa. Ibu Fitri, dari rencana yang Bu Fitri sampaikan, tentu di sini memiliki solusi. Dengannya untuk solusi untuk mencapai tujuan itu bagaimana Bu Fitri? Yang pertama, solusi yang akan saya buat itu
memotivasi peserta didik, misalkan bisa juga menampilkan tayangan-tayangan yang berbobot atau tayangan-tayangan yang memotivasi seperti Class of Champions atau reality show tentang pembelajaran matematika atau lomba tentang pembelajaran matematika atau perhitungan cepat menggunakan operasi perkalian. Itu akan menjadi salah satu motivasi untuk mereka supaya mereka bisa mahir dalam mengoperasikan perkalian. Tentu kita kalau seperti yang Ibu Fitri utarakan, ada strateginya ya. Ibu Fitri akan fokus pada strategi yang mana yang mampu bisa memotivasi siswa begitu. Ya. Jadi saya harapkan dari lomba-lomba yang sudah saya tayangkan itu bisa diceritakan kepada mereka bahwa mereka ini sebenarnya bisa mahir karena berlatih. Berlatihnya itu selain bisa menghafal, memahami apa itu konsep perkalian. Nah, sedikit cerita juga, saya waktu masih di perkuliahan, mengenyam pendidikan S1, saya melakukan penelitian tentang perhitungan cepat menggunakan metode Sempoa dengan jari matika. Yang paling mudah itu kita menggunakan jari matika. Itu kan jari-jarian itu kan memang sudah bisa digunakan untuk mengaplikasikan dalam berhitung. Selain harus berhitung sampai 1 sampai dengan 10, jari matika juga sebenarnya bisa digunakan untuk metode perkalian. Jadi matematika ini memudahkan mereka dalam hal mengaplikasikan operasi perkalian begitu Bu Fitri ya. Ya, saya harapkan seperti itu. Iya. Tentunya Ibu Fitri ini bukan apa namanya? Dalam hal pencapaian yang dilakukan. Ini memakan waktu sehingganya bagaimana jangka waktunya Ibu Fitri? Jadi jangka waktunya itu sebelumnya saya juga sudah membuat kanvas Bagja, yang dimana di situ perencanaannya saya akan melakukan metode perhitungan menggunakan jari matika. Di situ saya membuat perencanaan akan dilaksanakan pada setiap pagi sebelum menjelang pembelajaran atau sebelum melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi untuk jangka waktunya itu saya ambil dulu 1 semester dari Januari sampai dengan Juli atau dari Juli sampai Desember. Nah, kebetulan sekarang adalah tahun ajaran baru, jadi saya ambil rentang waktunya itu di Juli sampai dengan Desember. Oh ya. Jadi waktu yang akan Ibu Fitri gunakan itu pada awal tahun ajaran baru. Ya. Tentu ini sangat menarik Ibu Fitri yang Ibu Fitri sampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak mudah dalam menjalankannya. Pasti ada memiliki kendala. Bagaimana cara Ibu Fitri untuk mengidentifikasi kendala-kendala tersebut? Jadi kendalanya itu paling hanya di diri mereka sendiri, yaitu faktor malas atau misalkan mereka tidak suka dengan pembelajaran matematika, itu merupakan salah satu hambatan untuk saya. Jadi bagaimana caranya saya bisa memotivasi mereka, kemudian bisa menanamkan nilai-nilai kepentingan atau misalkan mereka manfaat dari belajar matematika atau motivasi intrinsik dalam diri mereka agar ini akan bermanfaat untuk di kehidupan berikutnya. Jadi perkalian ini merupakan salah satu dasar dari semua ilmu yang ada di kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang kalau matematika ini Fitri agak siswa itu agak ngeri mendengarnya. Tapi kalau memang kita pelajari dengan tekun, sabar, pasti mudah. Seperti apa yang Ibu Fitri sampaikan dari metode, kemudian strategi, itu saya rasa memudahkan siswa dalam hal perkalian nanti.
Dan berikut Ibu Fitri, tentu ini Bu Fitri memiliki komitmen. Kira-kira Bu Fitri akan membangun komitmen dengan siapa saja dalam hal rencana-rencana Ibu Fitri yang Ibu Fitri akan terapkan? Ya, jadi komitmen yang akan saya buat yaitu pertama itu komitmen dengan murid dulu, karena itu murid adalah salah satu tujuan saya untuk pembelajaran perkalian ini. Jadi komitmen dengan murid, saya akan buat salah satu buku kontrol. Nah, buku kontrol ini bisa diuji oleh siapapun untuk perkalian mereka, guru mata pelajaran lain, atau misalkan orang tua yang ada di rumah. Jadi orang tua di rumah juga bisa mengevaluasi mereka kira-kira sudah sampai di mana pemahaman mereka tentang konsep perkalian ini. Karena perkalian ini akan menjadi dasar dalam pembelajaran yang ada di SMA. Walaupun perkalian adalah yang dipelajari dari SD, tapi ini merupakan salah satu dasar, jadi meminta bantuan kepada orang tua bersama rekan sejawat. Iya, sangat bagus sekali komitmen yang nantinya Ibu Fitri bangun dalam hal untuk pencapaian rencana-rencana Ibu Fitri dalam bentuk tanggung jawab. Saya harap begini Bu Fitri, saya harap kira-kira apakah masih ada sesi-sesi berikutnya seperti yang kita lakukan sekarang, tindak-tindak lanjut yang dari hal ini, begitu Bu Fitri. Jadi saya harapkan insya Allah ke depannya kita bisa berlanjut, kita bisa melakukan pertemuan kembali untuk mengevaluasi kira-kira pencapaian, perencanaan, atau solusi yang kita bahas tadi bisa terrealisasi atau tidak, kira-kira ukurnya kira-kira meningkat atau tetap stuck di tempat, atau ada perencanaan lain misalkan kalau misalkan itu tidak terrealisasi atau tidak ada peningkatan dari sebelumnya. Jadi saya harapkan nanti ada pertemuan berikutnya bersama Bapak Sukri untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak. Terima kasih Bu Fitri, ini Ya, sangat bagus sekali. Insya Allah, pula saya berharap pertemuan kita bukan hanya berakhir di sini, tetapi masih ada kelanjutan pertemuan berikutnya dalam hal amin, insya Allah. pembahasan permasalahan yang kita hadapi. Dan insya Allah dari persoalan-persoalan yang kita hadapi ini mencapai solusi bersama untuk diri kita, kemudian untuk lingkungan kita, dan terutama kepada peserta didik. Ya, Terima kasih Bu Fitri. Apakah ya. masih ada yang perlu disampaikan? Saya rasa di situ dulu atau baru itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang permasalahan saya. Nanti insya Allah akan berkembang di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktu bersama-sama pada hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian dari saya untuk hari ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan Ya, dan semangat terus untuk Ibu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum senang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Oke, bagaimana Bapak keadaan hari ini? Apakah sehat-sehat? Ya, alhamdulillah keadaan hari ini Bu Fitri saya sangat sehat. Oke. Apakah ini menyita waktu Bapak? Tidak Ibu Fitri, sekarang juga saya sudah selesai kegiatan-kegiatan di sekolah, jadi waktu sekarang saya masih dalam keadaan normal gitu Fitri. Oke. Tarik nafas dulu Pak Sukri. Relax. Oke Bu Fitri, saya tarik nafas sini Siap. sekarang. Sudah siap? Oke, saya akan mulai Siap. pembicaraan kita hari ini. Kira-kira apa rencana pertemuan kita hari ini Pak Sukri? Ya, rencana hari ini saya pada pertemuan hari ini Bu Fitri itu saya akan berbagi dengan Bu Fitri mengenai persoalan-persoalan yang saya hadapi di sekolah. Dari persoalan yang saya hadapi di sekolah itu Bu Fitri memang agak rumit menurut saya, sehingga saya
memohon bantuannya kepada Ibu Fitri untuk mencarikan solusi bersama. Iya, Itu insyaallah. di sekolah saya Bu Fitri, sekolah saya itu Bu Fitri, saya mengalami masalah pada keberanian siswa untuk tampil ke depan untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi mereka tidak berani dalam hal mengungkapkan pendapat di dalam kelas pada proses pembelajaran Bu Fitri. Iya. Oh iya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini? Ukuran keberhasilan pada pertemuan hari ini, saya berharap saya bisa mendapatkan pencerahan, saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman pengalaman baru dalam hal berbagi dengan Ibu Fitri dan bisa memecahkan masalah. Begitu Ibu Fitri. Oke. Dari permasalahan Bapak yang Bapak hadapi, itu kira-kira skala posisi sekarang Bapak dari skala 1 sampai dengan 10 itu, posisinya sampai di mana sekarang? Memang ini posisi sekarang yang saya hadapi ya, hadapi sekarang dalam perbandingan Ibu Fitri. Mana siswa yang berani tampil dan mana siswa yang takut tampil, gugup tampil untuk mengungkapkan pendapat itu sangat apa namanya, dia berbandingnya itu sangat besar. Yang skalanya itu kira-kira skalanya itu 2:10 Ibu Fitri. Oke. Jadi, dari permasalahan Bapak tentang, keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat di depan kelas, kira-kira supaya murid itu bisa, aktif dalam kelas atau misalkan bisa mengutarakan pendapatnya, kira-kira kekuatan apa yang Bapak Sukri miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya Ibu Fitri, tentunya ini menarik karena saya sebagai guru yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, membimbing, kemudian menuntun mereka, karena saya berpikir pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak itu dilahirkan sudah memiliki kodratnya. Ya, Guru hanya berfungsi menuntut, ya, menebalkan apa yang mereka miliki. Jadi kekuatannya itu pada saya sendiri, insya Allah saya mhm, dapat membimbing mereka, dapat mengarahkan mereka ya, ke arah yang lebih baik lagi, Fitri. ya. Dari kekuatan tersebut kira-kira apa hambatan yang Bapak hadapi? Ya, uh, dari kekuatan tersebut kendala yang saya hadapi memang banyak. Yang pertama, saya sulitnya bukan sulit ya Bu Fitri. Ketika saya menanyakan sesuatu kepada murid, terkadang murid itu diam. Mmm, Walaupun saya sudah membuat mereka lebih nyaman lagi, tetapi mereka terkadang diam dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Terus ketika saya refleksi apakah pertanyaan itu ternyata tidak. Cuman ada sisi lain yang saya lihat dari mereka yang bisa membuat mereka itu diam. Mungkin ada persoalan-persoalan dengan keluarga, ada persoalan-persoalan dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Ini yang menjadi PR-PR saya, yang nantinya yang saya akan rubah ke depan Ibu Fitri. ya. Berarti, hambatan Bapak ini, bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dari faktor lingkungan keluarga misalkan atau faktor lingkungan, mereka bermain ya. Jadi kalau misalkan orang tua, mungkin tidak, memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan pendapatnya atau keinginan mereka, maka, mereka akan menjadi terbiasa dan akan susah, apalagi dalam pembelajaran karena sudah terdoktrin di keluarga tidak bisa mengutarakan pendapat, makanya di dalam, kelas juga mungkin mereka susah untuk mengutarakan pendapat atau, keinginan mereka. Nah, kira-kira rencana apa yang akan Bapak lakukan
dari hambatan-hambatan yang telah Bapak Sukri utarakan tadi? Ya, yang pertama yang saya akan lakukan dari rencananya dari hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama saya akan berdiskusi secara intens dengan mereka Ibu Fitri. Maksudnya lebih lebih dekat lagi dengan mereka. Kemudian yang berikut saya akan membuat pembelajaran yang nyaman, di mana mereka tidak tertekan, di mana mereka itu bebas sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tidak sebebas-bebas mungkin Ibu Fitri, tapi kita akan lakukan kontrol. Yang berikut saya akan membuat satu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang nantinya dari keyakinan itu mereka memahami dan manfaat dari keyakinan itu, memahami dan mengetahui manfaat dari keyakinan kelas yang disepakati. Itu akan menjadi tertanam kepada diri mereka. Saya berikan contoh seperti macam ada ketika kita berkendara itu tanpa perintah kita memakai helm. Memakai helm. Jadi kita sudah sadar akan diri kita. Pertama untuk keselamatan, yang kedua ya mungkin dalam hal untuk berlalu lintas. Nah, ini yang menjadi PR saya ke depan, supaya mereka itu sadar akan sesuatu. Tetapi sadar ini bukan faktor dari luar saja, tetapi timbul dari diri mereka, Ibu Fitri. Mungkin begitu, Ibu Fitri. Ya, berarti Bapak akan membuat satu keyakinan kelas ya, supaya mereka bisa Ya, mengutarakan pendapat mereka, apa yang mereka inginkan, kira-kira dalam pembelajaran itu seperti apa yang mereka sukai, seperti itu ya Pak? siap Ibu Fitri, seperti itu, Fitri. Ya, mungkin dari perencanaan tersebut, kira-kira bagaimana jangka waktunya? Emang ini jangka waktu, kalau bercerita jangka waktu mungkin ini berproses Ibu Fitri. Karena merubah sesuatu yang ada itu memang sangat sulit. Ya. Jadi saya semangat dalam hal kebaikan, kemudian untuk merubah mereka, dan soal mereka menjadi orang-orang yang berkarakter, mereka termotivasi, mereka sadar sendiri terhadap diri mereka. Waktunya itu saya akan lakukan pada awal pembelajaran semester ini, Bu Fitri, 2024. Insya Allah itu saya akan lakukan ke depan. Ya, dari waktu yang Bapak rencanakan, kira-kira apa cara mengantisipasi kendala yang akan dihadapi pada waktu Ya, yang ditentukan itu? Dimana untuk kendala-kendala itu, saya sudah membuat satu program tersebut, macam keyakinan kelas, kemudian dan lain-lain. Saya di sini sudah membuat satu kesempatan dengan siswa, kemudian ada refleksi dari kesepakatan tersebut. Saya di situ Ibu Fitri sudah membuat satu catatan sebagai catatan saya yang saya perkenalkan Ibu Fitri, itu jurnal. Mereka di situ saya menuliskan jurnal dari refleksi dari keyakinan kelas yang disepakati. Ya. Untuk kendalanya itu saya sudah siapkan, karena ke depan pasti ini menjadi kendala, sehingga saya menuliskan dalam jurnal tersebut refleksi dari keyakinan kelas yang disepakati, untuk memudahkan saya kembali mereview dan merubah, kemudian memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi, begitu Fitri. Ya, jadi bagus sekali Pak Sukri, untuk mengantisipasi kendala Bapak Sukri melakukan refleksi supaya diketahui apa yang masih kurang atau apa yang sudah tepat, ya, supaya nanti berikutnya kendala-kendala yang dihadapi di awal bisa dirubah lagi atau bisa ditingkatkan lagi ya, seperti itu mungkin. Fitri, benar. Kira-kira apa komitmen yang akan Bapak buat
bersama murid atau bersama Oh, rekan sejawat atau orang tua? jadi komitmennya saya akan bangun tentunya bukan hanya guru dengan peserta didik, tetapi di sini melibatkan warga sekolah yang termasuk juga ada orang tua murid, ada rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah. Kita akan berkolaborasi bersama memecahkan masalah guna untuk pencapaian peserta didik ke arah yang lebih baik lagi, di mana harus mereka keluar dari SD itu memiliki karakter, mereka termotivasi, kemudian memiliki gaya belajar yang terus-menerus meningkat. Kemudian untuk pembelajaran di SD itu pembelajaran yang akan jadi makna untuk mereka ke depan, Ibu Fitri. Jadi komitmennya itu dengan seluruh warga sekolah, Ibu Fitri. Ya, berarti Bapak akan membuat satu komitmen, kemudian akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dengan semua stakeholder yang ada di sekolah atau bersama orang tua. Nah, kira-kira Iya, Ibu apakah Fitri. masih ada yang ingin Bapak Sukri ceritakan tentang kesulitan? Saya Mas Cara, Ibu Fitri, Ya, terakhir saya sampaikan terima kasih ya, kepada Ibu sama-sama. Fitri yang hari ini menyempatkan waktu berbagi dengan saya dalam hal mencarikan solusi atas persoalan-persoalan yang saya hadapi di sekolah saya. Tentunya saya tidak berharap bahwa ini hanya berakhir di sini. Jadi saya berharap ini tetap masih ada berkelanjutan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah kita masing-masing. Begitu, Fitri. Ya, jadi kira-kira apa tindak lanjut di coaching kali ini? Tindak lanjut di coaching kali ini, saya masih berharap coaching kita masih tetap berlanjut di lain-lain waktu atau di lain-lain hari, di mana ketika ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, saya berharap coaching ini bisa memediasi kita untuk menemukan solusi pada persoalan-persoalan yang kita hadapi, Bu Fitri. Ya, insya Allah nanti akan kita buat lagi pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi atau kira-kira sudah sampai di mana pencapaian perencanaan yang telah direncanakan tadi. Lebih dan kurangnya mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah sama-sama sharing tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah. Terima kasih juga atas kesempatan waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fitri. Oke, terima kasih.